Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai malam hari ini sudah benar untuk memberikan kepada kita semuanya Allah panjenengan sami kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Al-Nur dan Jatinegara yang kita cintai bersama ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mudah-mudahan berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan dan tuntunan beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kembali kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah semata atas limpahan karunia-Nya semata pada malam yang berbahagia kali ini. Barangkali panjenengan masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah memberikan kemudahan kita pada malam hari ini untuk hadir di sini, maka kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan kemudahan para kali panjenengan masuk ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dengan kitab apa? Al-Usulul Salasah, 3 landasan utama. Adapun pertemuan terakhir kita sampai pada perkataan penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu 'ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." Kata beliau rahimahullahu ta'ala,
ada 3 hal penting yang harus kita pelajari, yang harus kula kali panjenengan pahami. Kemudian setelah belajar dan paham, banjur di amalkan. Kita sampai pada perkataan ini. Dan 3 hal itu salah satunya sudah kita pelajari. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razzaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Yang pertama, ketahuilah bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah juga yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah juga tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa taat kepada Kanjeng Rasul, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Akan tetapi barang siapa yang dia ingkar, tidak mau taat, bermaksiat kepada Kanjeng Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mau menaati perintah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Maka di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkara yang kedua yang harus kita semuanya kalau kali panjenengan sami pahami, yang harus kita pelajari bersama. Apa itu? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, as-sani, yang kedua, Allah la yardu an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah ridho. Tidak pernah apa? Ridho. Ridho nopo? Ridho niku nopo? Rila. Apa meneh? Rela berkorban demi kamu gitu. Anallaha la yarda. Sesungguhnya Allah itu enggak pernah ridho. Apa? Ayyushraka ma'ahu ahadun. Allah itu enggak pernah ridho jika Allah itu disekutukan dengan sesuatu apapun. Allah itu enggak pernah ridho jika disekutukan dengan sesuatu apapun. Dalam hal apa? Fi ibadati, dalam hal peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengabarkan, atau penulis sedang mengabarkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, ingat, Allah itu gak akan pernah ridho manakala kita beribadah kepada Allah kemudian juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Walaupun yang dijadikan tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala itu malaikat. Malaikat yang mulia, al-muqarrab. Malaikat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dua dosa boleh.
ya kan? Bahkan makhluk yang paling taat kepada Allah adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk yang gak pernah punya dosa, gak pernah bermaksiat, gak pernah punya kesalahan. Akan tetapi sekalipun demikian, kita tidak boleh ibadah dumateng malaikat. Kita nggak boleh sholat dengan niatan takut. Nah, kalau orang sholat, ya aku udah pernah mari neraka nang malaikat anu. Leres nggak? Bener kan? Rasa takut, pengagungan termasuk ibadah mana? Iya, ya kan? Kemudian rasa takut dan pengagungan itu kita tujukan kepada malaikat. Malaikat itu Allah bukan? Bukan. Berarti ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah, kok kita tujukan kepada malaikat? Ini yang disebut dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tapi kan malaikat itu lebih dosa. Masa aku oleh jaluk, oleh donga mari malaikat udan suwe banget orang udan ya. Siapa malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan? Sudah? Mika. Saking lawase orang udan itu bahasanya rendang no? Ketiga ya. Balik ya. Ketiga panjang setahun setengah. Mengalami? Belum aja. Kemudian 9 bulan lahir. 9 bulan pernah. Oh 9 bulan pernah. Oh 9 bulan lahir. 83, Masya Allah. Kenangan yang tidak pernah dilupakan ya. Panjang kemarau. Ketiga gak hujan. Kemudian ingat, kan yang menurut Allah, kan yang ditugaskan menurunkan hujan adalah malaikat. Ya sudah, saya tak minta kepada malaikat biar diturunkan hujan. Boleh? Tidak. Kenapa? Kan kita mintanya hujan. Yang bertugas menurunkan hujan malaikat tersebut. Ya Mikail, bagaimana udan, bagaimana udan, bagaimana udan. Betul? Salah nanti. Iya, Masya Allah. Pertama, doa adalah ibadah. Kemudian ibadah itu kita tujukan kepada Allah. Ketika ditujukan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Itu pertama. Kedua, betul malaikat PKL ditugaskan untuk menurunkan hujan. Tapi apa iya ketika kita jaluk kepada malaikat PKL diwehi kalau sing duwe udan derek ora perintah? Tidak dikasih. Iya. Karena Enggak, belum ya? karena belum tanda tangan. Iya. Harus paham masalah tanda tangan. Kalau belum ada stempel ya belum. Jadi malaikat pun ketika menunaikan tugasnya itu enggak karpe dewe. Bukan udah orang tiba-tiba udannya lewat. Sama kita seandainya punya, mohon maaf majikan, mau makan ngalor apa makan tidur itu kan nunggu perintah, majikan. Malaikat juga punya, mohon maaf ya dalam tanda kutip, punya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika
ingin berdoa itu pun harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun isi permintaannya. Orang kita jaluk lombok seprapat, ya mari Allah Subhanahu. Sebab di sini dikatakan wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tadi kan malaikat yang sudah jelas tidak punya salah, tidak punya dosa. Kemudian termasuk juga tidak boleh kita beribadah kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesoleh apapun manusia, sesoleh apapun para nabi dan para rasul, mereka tidak pernah menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada diri mereka. Tapi yang mereka dakwahkan, yang mereka suruh, yang mereka perintahkan adalah ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Ibadah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan syai'a. Kasih kalingan malam Senin lalu. Kasih syai'a di situ apa? Sesuatu itu bentuknya umum. Bisa sing cilik, bisa sing sedang, bisa sing gede, bisa sing gede banget, bisa sing urip, bisa sing ora urip, sing tengah-tengah urip karo urip mana? Kenger, bisa ya. Bisa sing bentuknya benda mati, bisa sing bentuknya anu mikine urip banjur dadi mati, atau sing urip sekali. Benda sing mati ya banyak. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, Tujuh Benang, Sajen 6 ya waktu, 6 kali ya kan, wit itu kan benda mati. Tujuannya apa? Nah orangnya sini mbok sendu, mau disendu apa? Kesurupan. Ya kalau di kiri jelas ya. Anak sing kesurupan. Ini kan sudah menjadi keyakinan dan ini merupakan ibadah hati. Sekalipun itu ibadah hati yang sifatnya orang lain mungkin nggak tahu, tetap harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing urip, tadi kan sing ora urip atau benda mati. Benda yang hidup contohnya beribadah kepada siapa? Kepada siapa? Para suara yang masih hidup, Malaikat iya. Di antaranya adalah kepada malaikat atau kepada manusia, sesama manusia. Ada nggak sih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada orang-orang yang datang mari Pak. Nah, Pak Dukung ngomong ngesuk kok mati, terus jangan percaya. Jauhnya terkasar ya. Percaya kepada Pak Dukun. Apa yang mau terjadi yang terjadi besok itu kan hal yang gaib. Masa manusia tahu kepada hal yang gaib? Medene ora. Iya. Seandainya memang manusia bisa tahu yang demikian, kepenak banget. Kalau mangkat pahal ngerti, agar ngalor oleh setitik, agar itu akeh, makanya gitu.
Kalau benar ada yang bisa tahu seperti itu, tapi kan nggak mungkin. Yang tahu hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan besok, nanti malam, kira-kira pulau kalau panjenengan mau terjadi apa? Maka katuran lah ngomongin sejam ke depan. Kata katurannya semenit ke depan, sedetik ke depan. Tahu? Wallahi nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kepada benda yang mati, yang hidup, kemudian yang sudah mati tapi sebelumnya hidup. Ada nggak? Ada. Banyak sekali orang-orang yang dalam kehidupannya nampak soleh, kemudian meninggal dunia, dan setelah meninggal itu juga diibadahi. Gimana syarat merinding Arab sowan kemana? Pemakaman kanan. Apa sih? Harus baik. Dan kepriwe sih? Jalur keselamatan putu warung sunat. Ada? Banyak. Ya wis. Minta keselamatan kepada orang yang sudah, tapi kan orang soleh benar ketika hidup, ketika sudah mati. Apa iya kita dongak kemudian mirang tiangnya? Kan enggak. Manusia itu bukan makhluk yang maha mendengar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya sih seolah-olah manusia tadi setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau di kuburan saja kita nggak tahu apakah dia lagi merasakan nikmatnya kubur atau bahkan siksa kubur. Kemudian kita doa jelas, ya Abah tolong anak butuh harus sunat, kali anak keselamatan. Ini juga termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh kaum mukminin, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping menyembah Allah, tapi orang tersebut masih menyembah kepada selain Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Ibadah yang kita lakukan seluruhnya, baik rukun iman ataupun rukun Islam, harus diperuntukkan kepada Allah dan yang Maha Esa. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita para manusia ketika beribadah kepada Allah, kemudian juga beribadah kepada selain Allah. Allah nggak pernah ridho dengan hal yang seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu atau marah karena sesuatu, kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang mudah-mudahan beriman, juga kalau mau ridho, kalau mau marah, ya ikutlah kepada keridhoannya Allah dan kemarahannya Allah. Maksudnya kepada kita sebagai seorang mukmin, nak arep jengkel ya jengkel karena Allah, nak arep seneng ya seneng karena Allah. Itu maksudnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas membenci kesyirikan, kemusyrikan, maka kita juga harus ikut apa? Membenci kesyirikan atau kemusyrikan. Al-jamala muri.
atau ikut meramaikan. Yang baru dalam tok, yang mana dalam dalangnya kita, hadirnya kita ke sana. Tapi ini sih tergantung niat, tergantung ya. Karena kalau misalkan datang untuk mengamati, jadi benar masih kesyirikan itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar datang kemudian ikut menikmati kegiatan tersebut, naudzubillah, maka ini berarti kita termasuk orang yang ikut melestarikan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Dan seandainya kita mau menyukai sesuatu, maka kita lihat sesuatu itu diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keindahan, maka kita ikut mencintai keindahan. Allah mencintai kebersihan, maka kita ikut untuk mencintai kebersihan. Kebersihan apa ya? Banyak. Rumah kita sendiri, baju pakaian, kemudian masjid, ya kan? Kan banyak atau tidak sedikit masjid yang kadang-kadang dicibir, tempat ibadah orang Islam lah mabune pesing. Ini kan aib ya. Padahal Allah atau Islam tidak pernah mengajarkan masjid pun pada mabuk. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka seandainya kita punya waktu luang, ya, kita punya waktu luang, apa namanya di masjid, aja riku-riku mangkat bersih masjid. Apa mana yang wis nganti di komen, masjid dari kalau mabune, ya jempol ya pete ya kancan-kancan, jangan sampai luangkan waktu. Orang kadang setengah jam, atau lagi jalan kaki berkajian, misalkan ada snack, ada konsumsi, pakai bungkus berkajian, boleh buang asal sinang samping kiri ya buang maring kritikan lah bahasa negoro. Sinang ibu-ibu misalkan ya boleh buang malah nang teras. Ini misalkan ya, ini dirobak. Seandainya kau melihat itu, kita keluar masjid, ternyata kok darolah teman-teman masih asal buang, ya minimal kita sadar itu sampah. Ini sampah yang dia orang main. Terlebih gue nang masjid, ambil aja molok-moloknya diisi, kisah apa jari sih buang sembarangan asal-asalan. Wis ngomong lagi malah ditutur, subhanallah, belum itu. Astagfirullah. Mending kalau belum nutur disimpan nyontoni lah, disimpan disit, nembeng esok-esok misalkan es bola paling seperti itu lah. Mungkin sekedar mengingatkan kisahnya siapa ya, macam jengkel. Tapi yang lain ya. Ya, maka kita sebagai seorang mukmin hendaklah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membenci kesyirikan, kemusyrikan, maka kita harus ikut membenci hal tersebut dan berlepas diri dari segala macam praktek-praktek atau perbuatan yang mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena bahaya sekali. Yang namanya dosa syirik itu adalah dosa yang tidak
tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Syirik itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Bahkan syirik ini adalah bagaimana nasib kita nanti di akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Pada surat ayatnya ada betul? Enggak paham. Enggak paham. Salah. Nanti dibuka. An-Nisa ayat 48 dan 116. Itu ayatnya sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mendekat. Jangan sekali-kali mendekat. Merek baik aja, apa maning lah, apa maning jadi Pelopor. Napa pelopor? Pemimpin. Komandannya lah ya. Pencetus. Komandan atau komandan melakukan kesyirikan. Ayo masuk kayak. Maka dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebelum meninggal dunia orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya nggak diampuni ketika pelakunya itu sampai meninggal dunia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika orang tersebut jujur dan bersungguh-sungguh untuk bertobat apapun dosanya, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tidak hanya di dalam surat An-Nisa, juga di dalam ayat yang lain, antara lain adalah surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga menegaskan bahwasanya dosa kesyirikan ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Innahu may yushrika billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencari tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga. Maksudnya bagaimana? Masuk neraka. Tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kalau masuk surga berarti masuk ke neraka. Sebagaimana firman-Nya, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman. Kenapa? Kenapa kesyirikan itu dinamakan kezaliman? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagus. Ada yang lebih bagus. Kenapa kesyirikan dinamakan kezaliman? Dore paham dore? Jadi apa bu? Menempatkan peci di dalam sikil gitu? Ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Iya bener contohnya. Peci sing kudune nang sirah di dalam sikil bersendaran. Itu kan tidak pada tempatnya. Ibadah harusnya ditujukan kepada, tapi ditujukan kepada selain. Ketika seperti ini tadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya ibadah itu diperuntukkan kepada Allah. Lalu diperuntukkan kepada selain, berarti ini adalah orang yang dolim. Bisa dipahami? Bisa. Insya berarti nanti kalau ada pertanyaan jawabnya bisa insya Allah. Okay? Ya. Ini keterangan dari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjumpai Allah, barang siapa yang ketemu dengan Allah, menjumpai Allah maksudnya apa? Mati. Orang kalau sudah meninggal dunia kan ada kemungkinan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika di dunia ya tidak mungkin. Orang aku tahu ketemu, tahu pernah dengar cerita, saya sudah ketemu yang kuasa. Saya sudah termasuk tingkatan orang yang karena daya itu tidak mungkin, maka itu cerita yang bohong. Jangan dipercaya. Innahu malaki Allahu la yusyrik bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang dia meninggal kemudian berjumpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kok dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Amin ya? Amin. Kenapa Quran? Sebab syirik itu juga bermacam-macam. Kita yang ilmunya sedikit sangat mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Sebaliknya, ketika orang tersebut meninggal kemudian menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia mensekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka penting kita yang minim ilmu untuk senantiasa minta tolong kepada setan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong apa? Agar dijauhkan dari bahaya syirik, agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Gimana caranya? Terus? Iya, Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu an usyrika bika, agar aku tidak mensekutukan. Terus Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, dalam kondisi aku tahu, wa a'udzubika wa astaghfiruka lima, dan aku memohon ampunan kepadamu manakala melakukan kesyirikan tapi kok saya tidak tahu, tidak sadar. Karena sekali lagi yang namanya kesyirikan itu bermacam-macam tingkatannya dan jenisnya. Maka untuk mengenali syirik
butuh ilmu. Untuk menghindari syirik butuh pertolongan. Dan yang maha memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mampu untuk menolong semua kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajinlah berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa? Lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mani. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi keuangan panjenengan Islami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.